Mungkin di awal kita akan dibikin kesel dengan karakter Ranti yang terlalu pasif, tapi keseruan film dimulai dari pertengahan hingga akhir. Film menjadi banjir darah dan tentu saja full gore. Beberapa kali muncul adegan close up proses pencabutan benda tajam macam beling dan pisau. Iblis itu menyatu dengan... Salam sinema sahabat sinemalogi. Pengantin Iblis adalah film horor yang disutradarai Azhar Kinoy Lubis. Film ini dibintangi Taskia Namia, Wafda Zaifan, Arla Ailani, Givina, Buki B. Mansur, Syakwina M. Lukman, dan lain-lain. Bercerita tentang Ranti yang diperankan Taskia Namia, seorang ibu dan istri yang sangat sabar menghadapi pola keluarganya. Sang putri Nina yang diperankan Syakwina M. Lukman mengalami cacat sejak lahir. Suatu hari Nina mengalami kecelakaan fatal yang membutuhkan penanganan segera. Namun suami Ranti yang bekerja sebagai pelaut tidak berada di rumah. Dan keluarga besarnya juga nggak mampu membantu. Dalam keputusasaan, Ranti terpaksa menerima tawaran untuk menjadi pengantin iblis demi menyelamatkan Nina. Setelah Nina sembuh, ada harga lain yang harus dibayar Ranti, harga yang melibatkan nyawa seluruh anggota keluarganya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Pengantin Iblis menjadi agenda kondangan film kedua setelah Pengantin Setan. Tinggal menunggu kondangan berikutnya yaitu pernikahan arwah yang pakai adat Cina. Kita tunggu aja ya, jadi apakah kondangannya meriah semeriah perayaan Imlek nih. Pengantin Iblis dibuka dengan ritual mandi kembang, plus gorok leher ayam jago dan aneka tata cara klinik sebagai aturan menuju bagian akhir ritual untuk mencapai tujuan. Ranti, sang tokoh utama di film ini yang diperankan Taskia Namia, dalam keadaan takut harus bersedia diewong sama iblis. Adegan yang sangat to the point ke judulnya. Adegan pembuka ini senada dengan pembuka di film Pengantin Setan, cuma di sana adegannya digambarkan lebih erotis dan sensual. Lalu apa yang menyebabkan Ranti melakukan itu semua? Penonton lalu disodori kisah Ranti yang super sabar menghadapi hari-harinya. Level strugglingnya nggak main-main. Apalagi ada si Siti, ipar dari suami adiknya yang bangsatnya minta ampun, termasuk keahlian cari muka ke mertua. Kemudian ada suami Siti yaitu Bayu yang main adu ayam melulu, juga menjadi simbol laki-laki nggak tahu diri dan gambaran patriarki yang langgeng di sana. Ada satu adegan tengah malam dia baru pulang lalu minta dibikinin mie ke istrinya yang hamil tua dan sedang tidur. Melihat itu pengen rasanya matanya segera dipatok ayam. Lalu ada ibu mertua yang selalu merendahkan Ranti, juga pengen tak jungkalkan kursi rodanya. Untunglah ada Gita, adik ipar yang paling peduli ke Ranti dan Nina. Tergambar jelas nasib karakter Ranti di film ini digambarkan sebagai korban dari rasa ngalah dan gak enakan, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat mengambil keuntungan dari situasi itu. Dari segala drama di babak awal ini, penonton berhasil menaruh simpati ke Ranti. Jadinya memaklumi kalau dia berpaling ke iblis. Lele Laila, penulis film ini seperti biasa bercerita dengan sabar dan detail. Gaya penulisan Lele Laila dari masa ke masa juga berbumbu feminis humanis. Hampir semua film yang dia tulis, karakter utamanya adalah perempuan. Apalagi di dunia patriarki, karakter perempuan akan lebih menarik karena nilai-nilai perjuangannya lebih dramatis. Dan Taskia Namia berhasil menerjemahkan peran perempuan pejuang yang tertekan itu dengan sangat baik. Mungkin penonton banyak yang berpikir, kenapa dia nggak pindah aja ya dari rumah tersebut? Tapi pada kenyataannya ya memang nggak mudah. Ada kondisi struktural yang mengekang dia. Ditambah sang suami yang pasif tidak membelanya, bentukan keluarga seperti ini jamak sekali ditemui di kalangan menengah ke bawah. Setelah drama menyesakkan di paruh awal, film mencapai titik balik setelah adegan Ranti kawin dengan iblis. Film menjadi horor dengan beberapa jump scare, adegan gore juga cukup brutal dan mungkin akan membuat trauma ibu hamil yang menonton. Ada adegan azab sang tukang adu ayam kena cucuk, mantep sih.
Pokoknya di bagian ini Taskia Namia ngereok bersimbah darah tak pandang bulu. Tapi tentu saja adegan-adegan semacam ini pasti ada minusnya. Kemana tetangga? Pak Haji yang sempat didatangkan lalu pulang lagi, diem-diem baik, nggak bilang ke warga. Baru setelah rumah itu kebakaran, Pak Haji geleng-geleng kepala. Saya pun geleng-geleng kepala lihat Pak Haji. Film ini juga seakan tidak memiliki kultur yang kental, kadang ada logat Jawa tapi beberapa karakter yang santai-santai saja menggunakan bahasa Indonesia dalam berdialog. Dari ritual Mbah Dukun sih memang ada bau-bau Jawanya, tapi keseluruhan film seakan tidak mau dipusingkan dengan itu. Terserah penonton mau menilai Jawa atau Sunda atau apa, yang penting nikmati aja. Masalahnya, saya termasuk penonton yang rewel soal bahasa dalam dialog. Saya sudah lelah ya dengan film-film yang mengangkat latar Jawa tapi dialognya kaku atau bahkan gak relevan sama sekali. Di antara kekecewaan yang saya dapatkan di film ini, saya sedikit bersyukur Taskia Namia mampu menghidupkan suasana film ini menjadi lebih hidup. Mungkin di awal kita akan dibikin kesel dengan karakter Ranti yang terlalu pasif, tapi keseruan film dimulai dari pertengahan hingga akhir. Film menjadi banjir darah dan tentu saja full gore. Beberapa kali muncul adegan close up proses pencabutan benda tajam macam beling dan pisau dari dalam kulit atau tubuh. Diperlihatkan secara eksplisit gorok-gorokan dan sembelih-sembelihan. Darah bercucuran. Dibanding Pengantin Setan yang juga disutradarai Azhar Kinoy Lubis, Pengantin Iblis lebih badass. Taskia Namia berhasil ngereok, tapi saya agak was-was juga sih dengan aktor cilik Syakwina M. Lukman yang melihat adegan-adegan mengerikan itu. Semoga dia baik-baik saja. Salut dengan departemen make up yang sukses mengubah karakter Ranti menjadi sosok menyeramkan, menyeringai, tatapan tajam, sesekali ketawa ngiki. Taskia Namia secara tidak langsung menjadi tulang punggung Pengantin Iblis, menonjol di antara karakter lain. Saya bersyukur lagi-lagi film ini tidak ada adegan gelap-gelapan, hal yang selama ini menjadi momok di film horor Indonesia. Pada akhirnya, Pengantin Iblis mampu mengawinkan drama mengenaskan di paruh awal dengan horor agak slasher di paruh akhir. Film ini juga diakhiri dengan adegan mengharu biru yang saya kira menutup film dengan berhasil. Ada harga yang harus dibayar saat bersekutu dengan iblis. Demikianlah video reaksi dari film Pengantin Iblis yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.